الحمد لله وكفى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والصلاة والسلام على حبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا شفيعنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimahullah taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita begitu banyak nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita begitu banyak rahmatnya. Dan semoga dengan seluruh nikmat dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, senantiasa kita jadikan wasilah untuk istiqomah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khawatim. Amin ya rabbal alamin. Salam beriring salam semoga tercurahkan rahmat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat juga tercurahkan kepada seluruh keluarganya. Semoga rahmat juga tercurahkan kepada seluruh sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita. Insyaallah di yaumul qiyamah nanti kita selaku umatnya, kita selaku kaum yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan seluruh ajarannya, akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimahullah taala. Suatu hari sahabat Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku melihat engkau ketika bulan Rajab sering rajin melakukan ibadah puasa. Namun ketika datang bulan Sya'ban, maka ya Rasulullah, engkau aku lebih sering melihat untuk melaksanakan puasa hampir setiap hari. Bahkan dalam setiap tahun Sya'ban yang dijumpai oleh Rasul dan para sahabat, Rasulullah tidak pernah absen untuk berpuasa di hari-hari bulan Sya'ban." Maka sahabat Usamah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada keutamaan berpuasa di bulan Sya'ban sehingga engkau aku sering lihat tidak pernah kelewat, tidak pernah tertinggal dari puasa di bulan Sya'ban?" Rasulullah SAW bersabda, beliau menjawab pertanyaan sahabat Usamah, "Wahai Usamah, sungguh ketika bulan Sya'ban turfa'u bihi a'malu ila rabbil alamin." Ketika datang bulan Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat, para malaikat akan memperlihatkan seluruh amal perbuatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Fauhibbu ayyurfa'a amali, dan aku sangat senang ketika seluruh amalku itu ditampakkan kepada Allah, ketika seluruh amalku diangkat, ditampakkan kepada Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa taala, wa ana shaim, dan aku dalam keadaan berpuasa. Salah satu amal ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada umatnya ketika datang bulan Sya'ban adalah melakukan ibadah puasa. Dalam puasa memiliki banyak manfaat. Ketika orang berpuasa tak mungkin matanya melihat sesuatu yang Allah larang. Ketika berpuasa tak mungkin lisan seorang muslim berkata yang tidak-tidak. Ketika berpuasa tak mungkin seorang muslim berbuat perbuatan maksiat. Maka sebelum datang bulan Ramadan, jauh di 2 bulan sebelumnya, di bulan Rajab dan Sya'ban, lewat doanya Rasulullah mencontohkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban.
Dan kemudian dengan keberkahan itulah kami bisa bertemu dengan Ramadan, yang dengan 2 bulan persiapan ini para sahabat Rasulullah SAW sudah rajin berpuasa, sehingga ketika bertemu dengan Ramadan mereka akan lebih maksimal ketika bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimahullah taala. Dalam bulan Sya'ban, sesuai dengan historis yang Rasulullah sampaikan kepada kita, bahwa Sya'ban berasal dari kata sya'uban. Sya'uban memiliki makna menyibukkan diri. Bulan ke-9 dalam Hijriyah disebut Ramadan. Ramadan artinya adalah bulan yang begitu panas, bulan yang begitu terik, yang mana pada bulan-bulan tersebut, pada hari-hari di bulan tersebut, orang-orang Arab pada waktu itu sangat menyibukkan diri dalam bulan sebelumnya. Bulan ke-9, bulan yang penuh dengan panas terik matahari. Di bulan ke-8, orang-orang Arab pada waktu itu menyiapkan diri mereka untuk mempersiapkan diri bertemu dengan cuaca yang panas. Maka bulan ke-8, bulan persiapan itu disebut dengan yatasya'uba fi, bulan persiapan yang mana pada waktu itu manusia bersiap untuk bertemu dengan bulan yang panas. Dan bulan panas itu ada di bulan ke-9 yang disebut dengan Ramadan. Ramadan artinya adalah panas. Ditambahkan alif dan nun di ujung kata sifat, menjadi sifat yang sangat melebihi dari sifat dasar, yaitu adalah Ramadan artinya bulan yang sangat panas. Maka dalam kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu, bulan ke-8 di bulan Sya'ban mereka mempersibuk diri mereka untuk bertemu dengan bulan yang sangat panas. Dan ketika Islam datang, ketika Rasulullah SAW diutus kepada seluruh manusia pada waktu itu, Islam berubah mindset orang-orang di Arab. Bulan yang dianggap panas dalam konteks duniawi, ketika Islam datang kepada mereka, maka bulan tersebut dianalogikan menjadi bulan yang sejuk. Yatasya'uba, persiapan untuk bertemu dengan bulan yang panas diganti menjadi persiapan untuk bertemu dengan bulan yang penuh barokah. Maka para sahabat Rasulullah SAW jauh-jauh 2 bulan sebelumnya sudah mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan yang penuh berkah dengan berbagai macam persiapan yang maksimal. Hadirin rahimahullah ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 269 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yu'til hikmata may yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa man yu'tal hikmah, dan barang siapa yang diberikan hikmah faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, namun yang hanya bisa mendapatkan hikmah tersebut ternyata tidak semua orang, tidak semua manusia menghendaki mendapat hikmah. Tapi wa ma yadhakkaru illa ulul albab, barang siapa yang mempunyai akal, barang siapa yang cerdas, tidak mengikuti hawa nafsunya, selalu menerapkan takwanya, dialah orang-orang yang Allah kehendaki untuk mendapat hikmah. Barang siapa yang mendapat hikmah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kebanyakan baik kepada dia. Allah Subhanahu wa taala berikan banyak keutamaan kepadanya. Maka salah satu di momen tahun ini Allah masih berikan kita kesempatan umur. Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali di bulan Sya'ban. Dan semoga Allah sampaikan kepada kita di Ramadan. Maka jangan sekali-kali kita sia-siakan kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalaulah orang-orang yang sudah mendahului kita, sahabat kita, orang tua kita, teman saudara kerabat, handai tolan yang sudah Allah panggil duluan, mereka dikembalikan ke dunia. Mereka berkata, fa'aswaddaqu wa hum minas shalihin. Bagaimana ibarat pencontohan orang yang mati dihidupkan kembali? Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran, mereka akan berkata, aswaddaqu, maka aku akan bersedekah, maka aku akan banyak melakukan perbuatan baik. Mana sedekah tak hanya menginfakkan harta, tapi sedekah juga dimaksudkan dengan berbuat baik. Orang yang mati ketika dihidupkan kembali ke dunia, walaupun sebentar, maka mereka akan berbuat baik dengan semaksimal mungkin. Wa minas shalihin, dan mereka berkata, pastilah aku akan jadi orang-orang yang soleh. Maka cukuplah kematian pengingat bagi kita, cukuplah ayat Quran pengingat bagi kita. Dan mari sama-sama di tahun ini kita maksimalkan kesempatan, kita
kita maksimalkan umur yang masih Allah berikan kepada kita. Semoga kita bisa lebih istiqomah beribadah di bulan Sya'ban dan Ramadan. Semoga kita bisa lebih maksimalkan ibadah kita di kesempatan Sya'ban dan Ramadan tahun ini. Wallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-fadhil wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma dfa' 'anna al-ghala wal bala wal wabak wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal bihal ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa min kulli muslimina 'abadan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.